ini saya materinya adalah yang pertama itu adalah pengenalan R, lalu ada namanya di dalam ekonometrika itu ada namanya model short term forecasting method ya. Nah, di sini juga kita nanti aplikasikannya pakai software R, bukan pakai SPSS, bukan pakai Fuse, Tata gitu ya. Nah, tetapi di sini saya fokusnya short term forecasting karena, lebih gampang gitu. Nah, ini salah satu metodenya, nanti juga saudara bisa kalau sudah, mengenal R, saudara bisa pakai metode-metode yang lainnya gitu ya. Nah, saya mulai, itu kita pertama kita harus tahu dulu apa itu R gitu ya. Nah, R itu adalah suatu free software, nah untuk analisis data dan grafik. Nah, itu dimulai tahun 1976 oleh, Rick Becker, John Chambers, dan Alian Wilkes. Nah, lalu dimulai dikembangkan oleh para peneliti-peneliti gitu ya, dengan cara menambah, package-package di dalam model R itu, di dalam software R itu khususnya. Nah, R itu merupakan bahasa tingkat tinggi. Jadi, walaupun sebenarnya kita tidak anak teknik gitu ya, nah tidak belajar, data mining atau tidak belajar programming ya gitu, itu kan high level language di situ kita belajar. Tetapi, dengan kita mengetahui dari awal kita sudah punya, alasan supaya lebih banyak belajar mengenai R ini. Nah, R ini, di sini juga saya tidak terlalu fokus ya, yang ditulis sama Laka, lalu ada banyak kelompok, orang telah berkontribusi terhadap R yang seperti saya bilang ya, dia mengembangkan kode-kode, mengembangkan, melaporkan bug, itu tujuannya adalah supaya di dalam R itu running datanya itu makin lama makin berkembang gitu. Contoh, kita punya stata sekarang 16. Nah, sebelum-sebelumnya itu ada stata 11, stata 12 gitu ya. Nah, itu tujuannya supaya, development core team, dari yang dimodifikasi itu jadi makin berkembang. Nah, kelebihan dan kekurangan R itu apa? Jadi kalau seandainya kita pakai R, nah, eee, kelebihannya kita pakai R itu yang pertama itu cepat dan gratis. Lalu ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package yang seperti saya bilang. Lalu kemampuan grafisnya baik dan unggul dalam simulasi dan analisis yang membutuhkan program secara intensif dan mendorong kita berpikir tentang analisis data. Nah, jadi kelebihan R ini dibandingkan yang lain itu dalam artian, ini ada satu lagi tambahan nih, R itu dia software-nya gratis berbeda dengan SPSS, Tata, dan Fuse. Mereka itu berbayar sampai puluhan juta. Nah, sedangkan R ini gratis gitu, saudara juga udah bisa download sendiri gitu, karena kita nggak berbayar ya. Nah, lalu kekurangannya apa? Dia tidak user friendly karena dia dia banyak pakai kode-kode, coding-coding gitu dalam programming. Nah, banyak yang, anak teknik itu belajar. Nah, lalu bagaimana menggunakan suatu fungsi dapat membuat kita frustasi. Nah, itu tadi karena dia coding-coding banyak, apa sih namanya tuh, sintak-sintak yang harus kita tahu gitu ya. Nah, kalau seandainya ada terjadi kesalahan sedikit saja, misal kita ganti titik menjadi koma, itu, pasti akan langsung error hasilnya. Nah, lalu penyiapan data dapat menjadi suatu yang sulit. Jadi itu kekurangan dan kelebihan R, walaupun rasanya, ini mahasiswa curhat ke saya, mahasiswa ekonometrika, "Itu kenapa belajar R itu susah sekali, Mem?" Gitu ya. Nah, ya karena kita dasarnya memang belum ada gitu. Nah, ini tadi saya sudah mengirimkan link, link R-nya ya. Nah, ini kalau saudara belum mendownload atau susah atau memang tidak terdownload yang saya kasih itu, ini juga bisa dilihat di http://www.rproject.org. Nah, ini yang versi R terakhir yang saya punya itu adalah RI 386. Ini tahun, beberapa bulan yang lalu lah saya download. Nah, di sini untuk meningkatkan kemampuan, R itu dilengkapi dengan banyak package. Nanti saya jelaskan package itu apa gitu ya.
nanti saya pas lihatkan yang di RStudio-nya. Nah, itu apa itu package? Nah, package itu kumpulan perintah-perintah yang digunakan analisis tertentu. Misalnya ada punya package GCC, package ggplot. Nah, ggplot itu tujuannya untuk visualisasi data. Jadi, kalau seandainya kita ada package ggplot di R kita, berarti nanti kalau seandainya kita mau melihat data itu grafiknya seperti apa gitu. Apakah dia stasioner atau dia misalnya dia naik, konstan datanya, itu bisa dimanfaatkan dengan adanya package ggplot ini di R kita. Lalu juga banyak package lain-lainnya gitu yang bisa diunduh secara gratis. Nah, kalau package ini tergantung dari model kita. Misalnya kalau model saya, misalnya forecasting, apa-apa aja yang package yang diperlukan. Misal berarti kalau forecasting itu datanya time series, berarti harus ada package time series-nya. Lalu harus ada package dari model Sute forecasting dari R-nya gitu. Nah, selain itu ini juga ya di Google Search Engine juga bisa dicari tentang R gitu, tentang R ya. Selanjutnya, nah, selain dari R, jadi saya ngirimnya ada 2 ya. Jadi ada software-nya, 2 itu Erwin 45 ya, sama RStudio. Nah, RStudio itu kalau saudara download itu saudara bisa menampilkan R-nya itu di komputer saudara. Jadi harus dua-duanya di-install ya. Nah, ini RStudio juga kita bisa kunjungi lamannya itu di http://www.rstudio.com. Nah, tadi juga ada ya R project. Nah, itu untuk install dari R-nya. Kalau ini RStudio untuk tampilannya gitu. Nah, selanjutnya itu tergantung nanti kalau saudara ini kan saya udah dapat langsung dari yang punya saya, tapi kalau tergantung dari laptop saudara juga. Nah, Windows-nya Windows berapa gitu tergantung. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu sedikit pengalaman mengenai RStudio ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan RStudio itu sebagai alat analisis ya, sebagai tools-nya, sebagai alat analisis untuk membantu kita mengolah data gitu, sama dengan Stata, Evius, SPSS. Nah, saya masuk kepada materi metode yang saya gunakan. Saya menggunakan metodenya forecasting di sini ya, short term forecasting. Nah, kenapa short term forecasting? Karena forecasting itu rata-rata lebih baik ya, lebih baik digunakan untuk jangka pendek ketimbang jangka panjang. Nah, coba kita lihat dulu ya, forecasting itu apa? Nah, forecasting itu adalah alat untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data di masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan. Berarti ini adalah alat memprediksi gitu ya, memprediksi Nah, memprediksi suatu data berarti kita harus datanya itu harus dalam bentuk time series. Karena dia kan dari data-data sebelumnya itu bisa kita forecasting-kan untuk ke masa depannya ya. Nah, lalu forecasting itu tujuannya adalah dapat membantu kita melakukan perencanaan, persiapan untuk menghadapi peristiwa di masa yang akan datang dengan lebih efektif dan efisien. Berarti, saudara kalau saudara lihat gitu ya, data-data secara makro kita, pertumbuhan ekonomi, inflasi gitu ya, pengangguran, itu rata-rata harus melakukan forecasting terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya pengambil kebijakan itu bisa lebih aware gitu.
Kondisi ke depannya seperti apa? Apakah pertumbuhan kita itu naik atau turun gitu, inflasi kita naik atau turun. Nah, itu nanti kondisi gejala-gejala seperti itu bisa antisipasi lebih awal. Sehingga kalau saudara mengolah data gitu, melakukan penelitian dengan forecasting, berarti saudara harus punya datanya dalam bentuk time series.